Alex untuk atasi kusta. Baiklah, hari ini ada saya Ines Nirmala yang menemani Anda di siaran Ruang Publik KBR sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Di bulan April ini, tepatnya di tanggal 7 April 2022, kita memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Dan dengan mengusung tema Hapuskan Stigma dan Diskriminasi Kusta, peringatan ini sekaligus menjadi momentum yang baik untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya meletakkan kesehatan sebagai prioritas dari semua aspek kehidupan. Tapi sejalan dengan itu, hingga saat ini kusta masih menjadi isu yang luput dari perhatian. Masyarakat seringkali terlupa jika penyakit kusta masih ada di sekitar kita. Terbukti hingga saat ini, Indonesia tetap menempati urutan ketiga sebagai penyumbang kasus kusta baru dengan 17.000 kasus per tahun. Dari masalah fisik, psikologis, mental, dan sosial baik pada pasien kusta, keluarga, hingga masyarakat di sekitarnya. Permasalahan kesehatan adalah tanggung jawab bersama dan dalam upaya mengedukasi masyarakat serta memutus mata rantai penularan kusta secara komprehensif di masyarakat, kolaborasi pentahelix yang melibatkan lintas sektor perlu dilakukan. Di antaranya akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, hingga komunitas dan media. Lalu seperti apa kolaborasi pentahelix untuk mengatasi kusta dilakukan? Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam ya di siaran Ruang Publik hari ini yang bisa disimak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan juga pagi hari ini kita turut mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK untuk ikut berpartisipasi dalam acara siaran Ruang Publik, dan kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski. Selamat pagi Dr. Flora, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Kabar baik, alhamdulillah. Iya, senang sekali nih bisa bertemu dengan Dr. Flora pagi hari ini di siaran Ruang Publik KBR. Terima kasih, saya juga senang. Terima kasih atas kesempatannya ya dan Iya waktunya. dok, terima kasih juga dan selamat bergabung di siaran Ruang Publik KBR kepada R. Wisnu Saputra, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bandung. Halo Pak Wisnu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu Wah, ya? ya, Iya, karena sekarang yang penting memang kita bisa selalu sehat gitu. Apalagi sekarang kan kita ya masih di betul. tengah pandemi dan kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Nah, ini sebagai wartawan dan juga sebagai dokter, boleh diceritakan memaknai Hari Kesehatan Dunia ini bagaimana sih menurut Anda? Dari Dokter Flora dulu deh. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, dok, terdengar jelas. Oh iya, terima kasih. Jadi memang Hari Kesehatan Sedunia itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bukan selebrasi ya, tetapi untuk kita peringati dan untuk kita maknai secara mendalam bahwa kesehatan itu sebetulnya menyeluruh, Mbak dan Mhm. Mas Wisnu. Jadi tidak hanya kesehatan fisik yang kasat mata saja itu, tapi juga kesehatan mental atau mental health. Dan juga yang ketiga itu adalah kesehatan sosial. Saya izin nyambung sedikit di sini ya. Iya, dok. Contohnya kusta. Contohnya kusta. Seseorang yang terkena sakit kusta itu pasti detik pertama kita sudah tahu dia kena kusta karena kelihatan cacat-cacatnya begitu kan Mbak ya, Mhm. tampak mata. Jadi wajahnya kayak wajah singa, nun sewu ya. Kemudian alisnya rontok, mukanya benjol-benjol, tangan kakinya kiting gitu ya kalau bahasa Jawanya. Kemudian ada luka-luka yang tidak disadari dan bertambah banyak, kemudian dan lain sebagainya di mana waduh ini cacat. Nah, itu kan cacat fisik. Lalu apa yang terjadi? Karena dia cacat fisik, dia terstigma toh Mbak. Misalnya orang sakit sebagai contoh yang deket itu TBC. Kalau kita nggak cerita-cerita kan nggak, Mbak panjenengan nggak tahu saya sakit TBC. Iya. Mas Wisnu nggak tahu sakit TBC. Kalau saya diem aja pakai masker, nggak ada yang tahu. Tapi kalau orang sakit kusta, sekali lihat itu kan kelihatan, Mbak. Kelihatan sekali. Itu terstempel, tak, wah kusta, terstigma. Terstigma dipandang negatif, padahal sebetulnya penyakit kusta itu adalah penyakit infeksi yang paling tidak menular gitu loh.
paling tidak menular. Kenapa demikian? Karena penularannya butuh waktu lama, kontak intens, erat, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita kalau kita kontak intens dan lama dengan seseorang yang belum diobati. Kalau yang sudah diobati itu kan nggak menular, tapi kan orang nggak ngerti gitu loh. Jadi langsung begitu kalau tahu pegawainya sakit kusta atau siapanya sakit kusta, pasti langsung dijauhi, Mbak. Yang terjadi adalah dikeluarkan dari pekerjaan. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang masalah rumah tangganya juga ada, dijauhi dari pasangan hidupnya, dijauhi dari keluarganya. Karena kan tampak berbeda. Dan itu apa yang terjadi? Kan mempengaruhi mental health kan. Mental health, depresi, dia tidak bisa bangkit gitu loh, karena akhirnya dia malu ke dokter, malu berobat, iya kan? Malu ke dokter, malu berobat, kena kesehatan mental, kena kesehatan sosial. Kenapa? Pendapatannya turun. Gitu. Kalau dia pendapatannya turun karena nggak punya pekerjaan, akhirnya kan gizi makanannya juga menurun. Akhirnya kan kondisi fisiknya tambah menurun. Terus karena dia terdiskriminasi dan terstigmatisasi kesehatan mental, dia kena mental katanya anak sekarang. Dia males ke dokter, tambah cacat, nggak sembuh-sembuh, dan bisa nulari orang di sekitarnya. Itulah sebabnya, jadi kalau memang kita ingin memperingati Hari Kesehatan Sedunia, tolong diperhatikan 3 aspek. 4 sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu adalah kesehatan fisik, kedua kesehatan mental, ketiga kesehatan sosial, dan keempat kesehatan spiritual. Tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Wisnu. Kalau saya kemarin penelitian gitu ya di Jawa Timur. Kalau saya ngomong sendirian, saya dari mana gelarnya macam-macam, nggak begitu diperhatikan, Mbak. Tapi ya, tapi kalau saya ngomong didampingi sama ustadz, sama ustazah, atau pemuka agama yang lain, terus sama lurahnya, saya baru digagas, saya baru oh iya gini loh. Jadi memang saya nggak bisa sendirian gitu loh. Saya nggak bisa, saya dan tim, misalnya saya dan tim peneliti pengen bikin acara, terus kita ngomong sendiri, wah ya nggak ada yang datang, Mbak, gitu loh. Tapi kalau kita tektokan dulu, ceng-cengan dulu sama pemuka agamanya, kemudian ngobrol, komunikasi, diskusi, silaturahmi dengan lurahnya, gitu, RT, RW, ketua dasawisma, itu baru bisa jalan, gitu loh, baru bisa running. Jadi itulah sebabnya tolong diperhatikan keseimbangan holistik dari kesehatan mental, sosial, fisik, dan spiritual. Itu dari saya. Monggo, Mas Wisnu. Baik, silakan. Kalau dari sisi seorang wartawan ini bagaimana memandang dan memaknai Hari Kesehatan Sedunia? Sebetulnya kalau untuk saya pribadi yang berprofesi sebagai jurnalis gitu ya, untuk memaknai Hari Kesehatan Sedunia ini lebih tentunya gitu akan lebih menekankan kepada mengangkat isu-isu mengenai kesehatan, terutama kalau misalkan terhadap fokusnya mungkin terhadap penyandang disabilitas karena penyakit kusta ini. Nah, ini juga kan harus dijadikan sebagai bukan hanya sebagai masalah kesehatan saja, tapi juga harus dijadikan isu kemanusiaan gitu. Kenapa kalau saya pribadi ya, kenapa harus lebih mengarah ke sana? Karena ya memang dasarnya gitu ya, tugas seorang jurnalis itu kan salah satu sebagai perantara mengedukasi masyarakat gitu. Jadi menyampaikan sosialisasi yang benar-benar pesannya lebih komprehensif gitu kan kepada masyarakat. Jadi nanti tujuannya ini pasti akan memberikan dampak dan efek yang positif, sehingga kan masyarakat sendiri juga akan meningkatkan kualitas kesehatannya. Lalu tentu yang paling utama kalau sebagai seorang jurnalis juga harus mengkampanyekan ya, yang tadi Dr. Flora bilang bahwa memang mungkin penderita penyakit kusta ini kan seringkali terstigmatisasi dan memang seringkali terdiskriminasi gitu ya. Nah, ini harus dikampanyekan bahwa jangan sampai masyarakat itu bersikap diskriminasi, karena memang ya karena memang jarang gitu ya untuk blow up-nya isu-isu yang seperti ini. Maksudnya kalah juga dengan misal gitu ya
isu-isu mengenai HIV/AIDS atau yang lain sebagainya. Mungkin begitu. Iya, baik. Memang isu-isu seputar kusta ini seringkali juga tidak terlalu terangkat ya di Ya media betul. gitu. Kalau Tertutup. dari Pak Wisnu sendiri nih sebagai jurnalis, bentuk apa yang dilakukan untuk juga menyebarluaskan atau mengkampanyekan, menggaungkan hal-hal seputar isu kusta? Oh, baik. Kan kalau saya sebut yang perlu digarisbawahi di sini kan mengenai menjadi seorang disabilitas itu kan bukan sebuah keinginan, mungkin kan begitu. Ya kalau jadi jika harus memilih mungkin gitu kan pilihannya, maka orang itu akan memilih untuk hidup sehat dan hidup normal gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk sebagai seorang jurnalis itu mungkin di sini porsinya untuk memberikan apa namanya edukasi ke masyarakat dengan bahan tulisan baik atau bahan video atau bahan misalkan audio visual juga itu harus menggunakan rasa, Mbak. Jadi tidak gegabah, tidak sembarangan. Jadi kalau salah-salah pun juga kan kita inginnya mengedukasi justru malah jadi bumerang gitu. Akhirnya masyarakat tidak lagi aware gitu sama penyandang disabilitas atau penderita penyakit kusta ini. Karena kan memang pada dasarnya manusia itu kan sama gitu ya. Memiliki hak-hak ya sebagai seorang manusia, apalagi kalau di Indonesia ya hak sebagai warga negara tentunya gitu. Oke. Ya, karena masalah diskriminasi ini mungkin kalau bagi saya ini masalah yang krusial gitu, Mbak. Ya, karena ya mungkin satu ya tadi yang Mbak sebut juga bahwa pemberitaan mengenai penyakit kusta ini kan minim sekali di Indonesia gitu. Apa kan nggak semuanya kayak tadi bahwa Indonesia adalah menjadi negara urutan ketiga penyumbang kasus baru gitu kan. Iya. Ini kan juga harus jadi sorotan masyarakat juga, bukan hanya pemerintah gitu. Betul, dengan kita mengangkat isu-isu seputar kusta yang sering terabaikan gitu ya, kita juga bisa meningkatkan pemahaman ataupun kesadaran di masyarakat sehingga penyakit ini ke depannya bisa lebih mudah tertangani. Betul ya, Dok ya? Betul sekali, Mbak. Jadi Iya. memang mohon izin masuk ya. Mohon izin masuk. Silakan. Ya, jadi gini, sama-sama kayak Mas Wisnu. Kalau sebagai dokter itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin docere, Mbak. Artinya educator, to educate. Jadi sebetulnya profesi dokter itu sama wartawan 11-12, ya sama dengan panjenengan juga, Mbak. Jadi kita tuh memang harus mengedukasi. Jadi cara yang paling baik untuk apa ya? Untuk sounding, untuk mengetuk dan menginformasikan kepada dunia dan semuanya itu memang kita melakukan strategi pemberantasan stigma dan diskriminasi itu dengan cara konseling, informasi, dan edukasi, Mbak. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahamannya terhadap stigma. Nah, ini tentu dapat dilakukan melalui berbagai media yang dianggap cocok dan banyak digunakan kayak di sini oleh target sasaran yang akan menerima edukasi. Jadi misalnya kayak di sini kita bisa memulai dengan tadi hari ini kan misalnya topiknya tentang stigmatisasi, diskriminasi. Sebetulnya mari mengenal gejala awal kusta. Terus habis gitu kita mungkin bisa pakai topik kapan-kapan bagaimana manfaat terapi dini di awal untuk meminimalisir risiko kecacatan. Kemudian yang paling penting tadi adalah lihat-lihat audiensnya. Kalau memang kita langsung ke orang-orang yang di daerah endemis yang di Indonesia Timur dan di beberapa kantong-kantong kusta endemis di Jawa Timur, mungkin kita bisa ngajak pemuka agama atau pemimpin. Tapi kalau misalnya untuk meraih apa tadi kita ngomong ya Mas Wisnu diskusi ya generasi milenial, generasi X, Y, dan Z, itu kan ya nggak mungkin ya, kan skupnya terlalu sempit. Jadi kita bisa podcast kayak gini atau IG Live
atau webinar dan lain sebagainya supaya lebih terdengar. Jadi memang harus jalan dua. Jadi kalau kayak gini tuh skupnya tuh lebih gede, kalau yang satu skupnya tuh lebih spesifik. Dan yang paling penting dan nggak kalah penting itu adalah support system, Mbak. Support system di sini sangatlah bermakna. Kalau kita disia-siakan oleh orang lain itu kita nggak peduli gitu. Tapi kalau orang terdekat kita, inner circle kita, support system kita menstigma kita dan mendiskriminasi kita, itu pasti kena mental lah nih, kena mental. Kalau sudah kena mental nggak mau berobat, tambah melarat, tambah miskin, kesehatan sosialnya kena, terus ya dia mau beribadah ya susah. Dia mau sholat misalnya, apa mau ke gereja, apa mau beribadah ke pura, ke wihara, orang kusta kan kelihatan. Nanti orangnya takut ketularan. Ya kena lagi kesehatan spiritualnya terganggu. Jadi libatkan bahwa kasih tahu keluarga ini tuh penyakit menular yang paling nggak menular gitu loh. Nah kalau support dia tuh nggak akan peduli dengan orang lain, tapi kalau inner circle-nya sangat support, insya Allah itu biasanya pasien itu juga nurut gitu loh. Jadi mau menyelesaikan terapinya. Dan yang paling penting itu adalah masalah itu tadi kan, kesehatan sosial. Kesehatan sosial di sini itu kan maksudnya adalah sosioekonomi, Mbak dan Mas. Jadi kita harus mengedukasi terus-menerus tiada henti bahwa pasien kusta itu harus mandiri secara sosioekonomi dengan berbagai program. Bisa sendiri? Tentu tidak, gitu loh. Tentu harus ada keterlibatan antara tenaga kesehatan, tokoh sosial ini kayak Mas Wisnu, terus tokoh media massa kayak panjenengan, Mbak. Kemudian juga pemerintah daerah dan juga pemuka agama. Seperti contoh yang sudah dilakukan di Jawa Timur, itu adalah yang sudah dilakukan oleh Bupati M. Irsyad di Pasuruan pada saat menanggulangi kasus kusta di Kecamatan Grati, itu dengan program Surya Mas Jelita. Jadi sehat untuk berkarya, mandiri bersama kelompok jelang eliminasi kusta, dan beliau melakukan pendekatan seruput, itu sosialisasi, rembuk kusta, upaya pembentukan personal, pembentukan kelompok perawatan diri, dan upaya memberdayakan kelompok, serta evaluasi. Yang paling penting kan memang tidak hanya merencanakan, mengerjakan aksinya, tetapi kan juga controlling dan evaluasi di akhir. Jadi kalau memang kepengen berhasil, sosialisasi dan penata laksanaannya secara holistik memang harus melibatkan pemerintah, tokoh media sosial, tokoh masyarakat, supaya berhasil eliminasi. Oke, baiklah, itu dia makanya untuk mengatasi kusta kita butuh kolaborasi pentahelix. Nah, itu yang kita bahas di siaran hari ini. Dan sekarang saatnya kita untuk jeda sejenak dulu ya. Pastikan buat Anda yang ingin bergabung untuk menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Serta yang menarik untuk siaran Ruang Publik hari ini, bagi 5 orang pendengar dengan pertanyaan terbaik, kita akan pilih nanti ya di akhir acara masing-masing 5 pertanyaan dan akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Masker, masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Keluar buat kerja, maskeran dulu. Mau belanja bulanan, maskeran dulu. Kuliah tatap muka, maskeran selalu. Mulai dari kamu, masker nomor 1. Ayo kita vaksin, banyak manfaatnya. Kabar miring soal vaksin, tangkis beritanya. Vaksin itu gak bahaya AIDS, tapi menjaga. Mulai dari kamu, vaksin jangan tunda-tunda. Masker, masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Mohon perhatian, panggilan terakhir penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi. Lewat podcast, kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat serta obrolan seru di balik sebuah peristiwa. Gak perlu repot download aplikasi lagi. Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu dan simak beragam podcast di KBR Prime. Mulai rangkuman berita hingga cerita. KBR Trending, Ruang Publik, Love Buzz, diskusi psikologi, Parbada, ngulas film, lika-liku mancanegara, cek fakta, dan masih banyak lagi. Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan, sampah katanya mau mati. Teman-teman juga ada pada tahu sih I'm gay, tapi mereka fine-fine aja sih, selama kita baik mereka welcome kok. KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru kapan saja dan di mana saja. Temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Pagi hari ini yang kita bahas di Ruang Publik KBR adalah kolaborasi Pentahelix untuk atasi kusta bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, serta Bapak Wisnu Saputra, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bandung. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik KBR, silakan menghubungi nomor telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR, dan Anda juga bisa meninggalkan komen di sana. Bagi yang bergabung di siaran hari ini, kita akan bagikan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000 bagi pendengar yang memberikan pertanyaan terbaik dan sudah ikut berpartisipasi di siaran hari ini. Dan berikutnya, langsung saja ya Dr. Flora dan Pak Wisnu, kita beri kesempatan bagi pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Jimmy di Jakarta. Kita angkat dulu teleponnya. Iya. Selamat pagi Pak Jimmy. Selamat pagi. Iya, Pak Jimmy, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan ke narasumber? Ini sih sebagai orang awam nih saya gitu kan, campaign yang mesti dilakuin nih buat saya, biar saya buat ngilangin stigma itu apa sih yang mesti di awalnya seperti apa gitu? Oke, maksudnya sebagai pribadi sendiri apa yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi stigma? Karena kita kan termasuk bagian dari Pentahelix tersebut gitu, orang-orang awam nih maksudnya. Oke. Baik, terima kasih Jimmy di Jakarta. Boleh langsung ditanggapi Dr. Flora? Ya. Makasih Mbak Ines, makasih juga Pak Jimmy atas pertanyaannya. Maaf tadi saya sempat keluar ya. Ini semoga sudah terdengar jelas. Jelas, Dokter. Oke, itu pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus, jadi menunjukkan inisiasi dari Pak Jimmy untuk sebagai komponen dari Pentahelix, masyarakat atau komunitas untuk berperan aktif dalam eliminasi kusta dan pencegahan stigmatisasi serta diskriminasi. Jadi, yang bisa dilakukan, saya berharap Pak Jimmy, panjenengan dan teman-teman semua itu dapat meneruskan informasi yang didapat pada pagi hari ini, siaran bersama saya, Mbak Ines, dan juga bersama Mas Wisnu. Dan itu yang pertama, memberitahu bahwa sebetulnya kusta itu adalah penyakit menular yang paling nggak menular. Nanti saya jelaskan dikit aja kenapa kok bisa gitu. Kemudian mencontohkan dengan cara tidak melakukan stigmatisasi ngecap jelek, ngecap negatif, atau membeda-bedakan terhadap pasien kusta. Kenapa lah kusta itu penyakit infeksi yang paling tidak menular, penyakit menular yang paling tidak menular. Selanjutnya, ya berkolaborasi antara pelaku bisnis, kemudian media massa, kemudian komunitas, kemudian nakes, demi Indonesia bebas kusta dan bersatu bagi pasien kusta yang ada di Indonesia. Jadi ya kenapa kok dibilang penyakit infeksi atau penyakit menular yang paling tidak menular? Karena penyakit kusta sendiri itu bisa menular apabila terjadi kontak erat yang lama sampai 40 tahun, bahkan bisa dikatakan mulai dari 40 hari sampai 40 tahun, tetapi rata-rata kurang lebih 10 tahun dengan pasien kusta yang belum diobati. Gitu loh Mbak dan Mas. Dan Pak Jimmy. Iya. Jadi bisa dibayangkan nggak? Jadi penyakit kusta itu baru bisa ketularan sekitar kurang lebih 5 sampai 10 tahun ya. Apabila kita kontak erat, sentuhan kulit,
atau misalnya pasien kustanya itu wahing tapi bersin, terus kita terkena droplet atau percikan bersin itu terus-menerus intensif selama kurang lebih 5-10 tahun. Seperti itu. Padahal kalau dilihat-lihat sekarang kan lagi zaman pandemi, semua kalau misalnya kita pergi pakai masker. Jadi kemungkinan besar terkena percikan ludah atau droplet itu sangat kecil. Terus ya agak susah juga kan Mbak kalau kita kontak erat dengan skin to skin dengan seseorang. Dan itu kontak eratnya itu butuh waktu 5-10 tahun. Jadi mungkin ya itu Pak Jimmy bisa bilang sama teman-teman, kusta itu loh penyakit menular yang paling nggak menular karena butuh kontak yang lama dan erat, bertahun-tahun lamanya. Kemudian ya kita jangan melakukan stigmatisasi dan diskriminasi karena kan itu dia cacat seperti itu juga seperti katanya Mas Wisnu bukan maunya, tapi kan terkait perjalanan penyakitnya dan sebetulnya kalau orangnya berobat itu nanti akan sembuh gitu loh. Jadi jangan khawatir ketularan karena dia sudah tidak menular, dia sudah berobat seperti itu. Kemudian yang paling penting juga ya kalau mau sholat ya tolong diterima, misalnya mau ke gereja, ke wihara, ke pura juga tolong diterima. Kemudian kalau kita ya sebagai sebagai nakes ya kita ngasih contoh gitu loh. Saya punya senior namanya Prof. Indropo Agusni. Beliau adalah promotor saya yang S3 saya yang saya hormati. Pegawai asprinya beliau itu adalah pasien kusta. Mantan pasien kusta dan kelihatan sekali kalau memang mantan pasien kusta dan memang beliau nguwongke, ngajeni, menghormati dan kemana-mana ya runtang-runtung. Jadi kan paling enak itu kan nyontoni ya Mbak Ines dan Mas Wisnu. Iya, jadi kita jangan takut punya aspri pasien kusta yang sudah berterapi kayak gitu. Oke. Ya itu dari saya sih ngasih contoh dan kita mendiseminasi informasi ini kepada inner circle kita paling enggak ya WAG keluarga. Itu dari saya. Oke, baik. Kalau dari Pak Wisnu juga mau menanggapi mungkin dari pertanyaan tadi. Boleh, Mbak. Ini sama kayak Dokter Flora. Sebenarnya ada hal yang pernah saya alami juga mungkin ya. Kurang lebih saat saya masih kuliah waktu itu ada satu pengemis mungkin di daerah Kota Bandung sendiri yang memang menyandang disabilitas akibat dari penyakit kusta itu sendiri. Ya mungkin kan dari segi fisik dia juga sudah terlihat lah bahwa seperti ini karena kan sekilas mungkin dulu pernah digemborkan bahwa kusta itu cepat menular gitu ya dulu. Nah, saat memberikan istilahnya memberikan uang gitu, sering dilempar dari misalkan kita menggunakan motor atau kita menggunakan mobil itu sering dilempar. Gitu. Nah ini kan harusnya tidak terjadi lagi gitu setelah mungkin dari podcast ini akhirnya tersadarkan mungkin ada pengetahuan yang memang kata Dokter Flora juga tadi bahwa kusta ini bukanlah penyakit yang menular tapi tidak begitu menular gitu. Penyakit menular yang paling tidak menular. Paling tidak menular. Nah, paling tidak menular. Itu. Nah, dalam kalau di media gitu ya, saya paling menyarankan lebih baik kalau masyarakat awam itu lebih baik konsultasi ke dokter boleh. Seperti apa sih ciri-ciri penyakit kusta atau akibat mungkin berapa lama yang kayak tadi dokter kan sampai 5-10 tahun bahwa baru bisa tertular mungkin kan begitu. Nah, setidaknya kan sebagai masyarakat awam ya kita gunakanlah teknologi kan kita bisa searching tapi harus dengan kita searchingnya juga harus di media-media yang terpercaya gitu bukan hanya takutnya nanti ada disinformasi begitu. Gitu Mbak. Dan juga tadi disarankan untuk tanya langsung ke dokter atau tenaga kesehatan, pergi ke puskesmas buat tahu lebih banyak gitu ya supaya dapat informasi yang akurat ya dari masyarakat ya. Karena mungkin dari masyarakat sendiri yang bikin mereka takut adalah informasi-informasi keliru tentang kusta gitu yang dibilang kusta cepat menular padahal kan ini penyakit menular yang paling tidak menular ya Dok ya gitu. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di siaran Ruang Publik KBR setelah jeda.
Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Tapi sebelum jeda, ini kita beri kesempatan dulu ya untuk pendengar kita. Lisa dari Medan bergabung. Selamat pagi, Lisa. Halo, selamat pagi. Iya. Dokter, ya, Pura ya. Iya, dan Baik, Lisa, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Baik, ini pertanyaan saya seperti ini. Apakah penderita kusta itu bisa disembuhkan secara total seperti itu? Kemudian untuk yang misalnya nih yang bumil begitu, yang penderita memang sudah dari riwayat ini kustanya, apakah janinnya itu nanti juga akan ini begitu akan bisa terlahir untuk keturunan penyakit kusta tersebut begitu. Dan yang terakhir nih, makanan atau minuman apa sih yang baik atau boleh dikonsumsi oleh penderita kusta ini seperti itu? Makanan apa yang bisa dan tidak bisa begitu? Ya, mohon jawabannya dokter. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, selamat pagi. Terima kasih Lisa di Medan. Dan nanti pertanyaannya akan dijawab setelah jeda ya. Oke, dokter. Boleh izin mengulangi pertanyaannya ya? Oke, boleh. Ya, kalau yang terakhir itu makanan apa yang disarankan, terus yang kedua kalau hamil itu bisa keturunannya itu, terus yang pertama sebetulnya bisa sembuh apa enggak gitu kan? Iya, betul. Nanti kita jawab setelah jeda ya dokter. Dan kita juga masih terus mengundang Anda untuk bergabung, bisa juga lewat WhatsApp di 0812 118 8181 atau lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan bagi yang ikut berpartisipasi di siaran Ruang Publik hari ini, kita akan berikan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000 bagi pertanyaan terbaik. Kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Susi, gimana kondisimu sekarang? Udah periksa belum? Iya Ran, aku udah periksa. Ternyata aku kena TBC. Sekarang udah sebulan berobat. Tapi lama-lama aku bosen juga nih berobat terus. Kalau kamu putus berobat di tengah jalan, bisa jadi TBC kebal obat loh. TBC kebal obat? Apalagi tuh? TBC yang nggak bisa diobati dengan obat anti tuberkulosis yang biasa. Jadi pengobatannya perlu pakai obat yang lebih banyak. Tapi harus tetap diingat ya, kalau TBC kebal obat juga bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis. Namun masa pengobatannya lebih lama. Jangan sampai putus berobat. TBC bisa menjadi TBC kebal obat jika pengobatan tidak tuntas. Dukung pasien TBC untuk berobat sampai tuntas dan segera periksa TBC bagi orang yang kontak erat dengan pasien TBC. Pengobatan TBC gratis di puskesmas. Tetap disiplin protokol kesehatan saat datang ke puskesmas ya. Ingat, pandemi COVID-19 masih ada. Dukung pengobatan TBC sampai tuntas. TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia dan PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Walah, ada OTT lagi nih. Bro, udah nunggu dari tadi ya? Sorry, macet. Bentar. Ini ada apa nih di Surabaya? Ini penting nih. Hoax apa bukan ya info ini? Mantengin timeline apa sih? Seru amat, jadi lari sore nggak nih? Nih, kamu perlu tahu juga. Supaya update berita, pantau timeline @beritaKBR bro. Akun Twitternya KBR. Beragam beritanya, dan yang terpenting, media ini terverifikasi Dewan Pers. Dijamin bebas hoax. Oh, oke. Terus rencana olahraga sore jadinya hoax nggak nih? Oh ya jadi dong, masa hoax sih? Ini demi menjaga kesehatan jiwa dan raga bro. Bentar, nah ini versi podcastnya bro. KBR Prime, sambil lari bisa dengar berita-berita dari KBR. Bentar deh, kok kayaknya tukang bakso di seberang sana itu ngeliatin gua mulu ya? Apa perasaan gua aja yang tiba-tiba lapar? Gimana kalau kita... Alah bro. KBR, inspiratif, terpercaya. Sekarang nomor telepon bebas pulsa KBR menjadi 0800 2457 893. Jangan lupa 0800 2457 893. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Kita masih di siaran Ruang Publik KBR yang hari ini mengangkat tema kolaborasi pentahelix untuk atasi kusta. Bersama saya Ines Nirmala dan juga Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Perdoski, dan Bapak Wisnu Saputra, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bandung. Karena permasalahan kusta ini butuh juga kolaborasi kita semua ya, baik dari wartawan, media, dari dokter, dan apapun latar belakang profesi Anda, kita bisa jadi bagian untuk memutus mata rantai penularan kusta di masyarakat. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan yang diberikan oleh pendengar kita barusan ya di sesi sebelumnya. Lisa di Medan nih dokter, boleh langsung ditanggapi. Boleh. Siap Mbak Ines. Jadi yang pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi yang pertama, apakah penyakit kusta bisa disembuhkan? Tentu bisa. Penyakit kusta itu kan ada dua, yaitu yang pausibasiler di mana imunitasnya pasien masih bagus, kemudian yang multibasiler yang kumannya sudah banyak. Jadi butuh waktu 6 bulan kalau yang pausibasiler, kalau yang multibasiler 2 tahun. Jadi nanti butuh waktu 6 bulan sampai 9 bulan biasanya kalau untuk yang pausibasiler yang respon imunnya masih baik. Kemudian yang multibasiler itu butuh waktu sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, asalkan ini ada syarat dan ketentuannya Mbak Ines, asalkan pasiennya itu rutin berobat gitu loh. Karena Mbak Lisa, seperti yang kita ketahui, obat kusta itu kan sebetulnya kan gratis. Kalau masalah biaya itu insya Allah enggak ya. Jadi di puskesmas itu bisa lah gitu loh. Dapat gratis, obatnya sih gratis. Tapi ya memang kan lama gitu loh. Jadi khawatirnya nggak sampai tuntas gitu loh Mbak. Bisa sembuhnya sih bisa. Tapi asalkan pasiennya itu telaten dan sabar dan tuntas gitu loh. Jadi obatnya itu ada yang diminum sekali, kemudian sebulan sekali di hadapan petugas. Kemudian ada juga obat yang diminum tiap hari, begitu Mbak. Jadi sebetulnya asalkan tuntas dan teratur, insya Allah bisa sembuh sempurna, bisa sembuh gitu. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan sudah selesai masa pengobatannya, itu nanti tetap dipantau oleh petugas-petugas kesehatan yang berwenang. Kemudian yang selanjutnya adalah ibu hamil. Ibu hamil itu gimana ya dok ya? Apakah khawatirnya nanti kalau misalnya ibunya itu sakit kusta, apakah nanti anaknya juga bisa sakit kusta? Nah, itu tadi Mbak, masih sedikit dan hampir tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa kusta itu bisa menular pada saat kehamilan, entah melalui plasenta dan lain sebagainya gitu loh Mbak. Jadi memang seperti yang kita tahu, seseorang itu terkena kusta itu kan tergantung 3 hal. Jadi yang pertama adalah karakteristik kuman atau aspek mikrobiologis, kemudian aspek imunologis atau daya tahan tubuh dari yang sakit, sama aspek lingkungan. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur kena kusta, maka kita mikir, oh daya tahan tubuhku tuh harus bagus gitu loh. Caranya biar daya tahan tubuhku harus bagus tuh ya apa? Berarti aku harus banyak makan makanan yang bergizi, yang seimbang, yang jumlahnya memadai, yang kualitasnya baik, dan tidak ada pantang makanan. Khawatirnya tuh orang kalau sakit kulit itu mesti ada mitos-mitos dan hoax dan lain sebagainya. Oh, nggak boleh makan yang amis-amis, karena kalau makan yang amis-amis tuh nanti nggak sembuh-sembuh. Itu nggak apa-apa gitu loh. Karena justru protein itu dibutuhkan. Biasanya mereka menghindari makanan-makanan yang protein tinggi ya. Padahal protein itu kan justru dibutuhkan supaya daya tahan tubuhnya bagus dan supaya kita nggak gampang kena kusta. Gitu. Kemudian ya yang bisa seorang ibu hamil yang sakit kusta ya biar anaknya nggak sakit kusta, faktor lingkungan. Jadi memang personal hygiene-nya itu ya harus bagus, harus bisa menjaga kebersihan diri, mandi 2 kali sehari, keramas, bajunya dicuci, dijemur. Kemudian ya nuwun sewu, kadang-kadang itu kalau di daerah ya mungkin di Jakarta udah nggak ada ya. Saya bilang kok bisa sakit gini gitu. Terus nanti pasien saya bilang ya itu saya tidur sama ayam. Nah, biasa banyak Mbak gitu. Tidur sama ayam. Soalnya kan sayang sama ayamnya. Terus tidur sama kambing, tidur sama sapi, terus rumah sama kandang jadi satu gitu ya nggak boleh juga gitu loh. Kemudian ya faktor lingkungan kan tentunya juga harus diperhatikan. Jadi misalnya ventilasi udaranya, cahaya mataharinya, lantainya jangan lantai yang tanah dan lain sebagainya. Itu yang harus
harus kita pedulikan gitu loh. Nah, insya Allah karena kan memang yang mempengaruhi itu adalah faktor lingkungan, kemudian faktor hospes atau yang penderita apa kita sendiri ya, daya imunologis kita sendiri, daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau asalkan daya tahan tubuhnya baik, kemudian faktor lingkungannya baik, ya nggak ada masalah gitu. Jadi asal makan makanan sehat, menjaga kebersihan pribadi, menjaga kebersihan lingkungan, insya Allah nggak masalah Mbak. Karena kan memang kalau ditularkan melalui transplasental, sedikit sekali penelitian yang menyatakan, hampir nggak ada. Itu yang ketiga. Nah itu, makanan yang baik itu adalah yang tidak pantang Mbak. Jadi kalau misalnya sudah kena sakit kusta, yang jelas orang sakit kusta itu kan kadang-kadang memang jadi tahu begitu tahu dia sakit kusta itu langsung kena mental gitu loh Mbak, langsung nggak pengen makan. Aduh, langsung dia bayang-bayangin aku berobat 2 tahun, itu kan males amat gak sih Mbak? Misalnya kita kena COVID aja kan nggak selama itu ya berobatnya gitu loh. Bayangin sudah terdiagnosis kusta, aduh aku berobat 2 tahun, itu kan udah awang-awangan banget. Itu biasanya ya itu jadi nggak nafsu makan, nggak selera makan gitu loh. Kalau saya bilang sama pasien saya, ya apa aja yang bikin Bapak seneng terserah gitu loh. Saya lagi males makan ini seleranya sama yang kuah-kuah ya nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya baik, kuantitasnya baik, gizinya seimbang dan dia suka. Dan dia suka itu nggak ada masalah. Jadi pantangan makanan amis-amis itu nggak ada gitu. Hajar bele aja gitu loh. Ya saya kalau ditanya makan sate boleh Dok, boleh. Sate kambing boleh ya, asal nggak ada sakit yang lainnya nggak ada masalah gitu loh. Tapi yang dia selera, jangan sampai dia itu nggak selera. Ya saya bilang kalau tambah nggak selera nanti tambah nggak sembuh-sembuh sakitnya. Jadi memang makan intinya yang penting bergizi sih Mbak. Oke, baik. Dan untuk berikutnya juga sudah ada lagi nih Dok pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Kita beri kesempatan dulu ya. Ini dari Makassar ada Pak Rahmat. Kita angkat teleponnya. Selamat pagi Pak Rahmat. Baik, selamat di Makassar yang kayaknya. Sudah siang ya. Apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Salam sehat ini, selalu. Ya menarik topiknya ini. Cuman saya mau nanya aja dari tadi sebenarnya pertanyaan saya sangat berhubungan sih udah dijawab sih sebenarnya sama Bu Dokter di. Terima kasih Bu. Cuman memang saya lihat karena di Makassar itu kan sangat banyak malah pengemis-pengemis itu masih berjejeran gitu loh. Itu masih ada yang kena kusta gitu kan. Rata-rata saya lihat gitu. Itu saya dari kecil sampai sekarang ini memang kita pelajari semua gitu kan. Cuman saya masih bingung ini untuk garis besarnya kayaknya sangat sulit ya memutuskan mata rantainya itu. Itu kira-kira gimana ya? Sudah ada edukasi, sudah ada informasi. Cuman sampai sekarang kayaknya sangat susah untuk memutuskan mata rantai gitu. Itu gimana Bu ya? Mohon arahannya Bu. Oke, baik. Karena sudah bertahun-tahun ya sejak kecil kita tahu penyakit kusta ada di Indonesia tapi sampai sekarang masih belum tuntas juga. Nah, ini mungkin sedikit saja nih Dok sebelum jeda bisa dijelaskan. Ya, terima kasih nanti mungkin bisa ditambahin Mas Wisnu ya Mbak Ines ya. Makasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Jadi memang kusta itu kan multifaktorial penyebabnya dan akibatnya juga. Jadi jangan lupa, jangan salah, jangan cuma berkutat di aspek medis tok, di aspek kesehatan tok, bahwa sejatinya aspek-aspek antropologis dan sosial yang terdapat dalam status kesehatan komunitas itu ternyata berpengaruh juga. Jadi ya memang harus holistik ya. Jadi ada kebijakan pemerintah, kemudian lingkungan sekitarnya bagaimana gitu loh. Jadi pemerintahnya mungkin ya kayak itu loh, Bupatinya Pasuruan loh, saya sampai sebut merek ya. Karena saya orang Jawa Timur sebetulnya meskipun tinggal di Solo. Jadi Bupatinya Pasuruan itu kan tiada henti dan terus-menerus menggaungkan program seperti ini. Di Jawa Timur tuh banyak sekali program-program yang bagus, Pak. Jadi ini memang pemerintahnya kan memang aware gitu ya. Mentang-mentang asli Jawa Timur. Kemudian lingkungan sekitarnya, ya KTP Solo tapi Mbak. Kemudian lingkungan sekitarnya, ya tentu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Jadi saya itu sewaktu penelitian di Gresik dan penelitian di Tuban, itu saya didampingi sama Ibu Lurah, sama Ibu Ketua Dasawisma, sama Ibu Kader. Saya nggak pernah muter sendiri loh. Saya didampingi dikasih makan lagi. Itu saya ngasih contoh, saya makan bareng sama penderita. Saya makan-makan bareng penderita. Saya dan tim itu ada fotonya, makan-makan bareng sama penderita. Dokter keberatan nggak kalau dimasakin sama kita? Oh enggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Kan kita soalnya penduduk daerah endemis kusta. Ya kita langsung kasih contoh, Pak, terus difoto, terus disampaikan, oh dokternya makan-makan. Gitu.
Zamannya itu sebelum pandemi, Pak. Emang penelitian saya tuh memang waktu itu sebelum pandemi. Nah, tentunya mikro itu siapa? Ya lingkungan sekitarnya, Pak, inner circle-nya. Yang penting itu kalau orang ngomong apa, tapi kalau lingkungan sekitarnya itu bilang enggak, ini kok penyakit menular paling nggak menular. Buktinya saya ya enggak apa-apa. Saya ya bareng-bareng ya nggak ketularan dan lain sebagainya. Itu paling nyata dan paling terlihat itu memang. Jadi memang harus ada. Iya, gitu aja. Yes. Baik dokter, terima kasih banyak. Dan sekarang kita jeda dulu sejenak. Bagi Anda yang ingin bergabung silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, dan Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Bagi 5 orang pendengar kita akan pilih pertanyaan terbaik dan masing-masing akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000, dan kita akan kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Yuk follow sosial media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus matang ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime. Reksadana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana? Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa? Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Oke, baik. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan kita sudah ada di sesi terakhir masih bersama dengan Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, serta Bapak Wisnu Saputra, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Bandung. Kolaborasi Pentahelix untuk atasi kusta, ini adalah tema kita pada siaran Ruang Publik hari ini, dan juga sudah banyak pendengar kita yang bergabung lewat live chat YouTube. Nah, Dr. Ramona dan Pak Sigit, saya bacakan juga ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Elva Suyanti, bagaimana cara yang tepat untuk mensosialisasikan soal kusta ini di tempat-tempat yang masih minim informasi? Pertanyaan berikutnya juga dari YouTube, Putri Zea Wizanda. Untuk Pak Wisnu, gimana ya caranya supaya kita sebagai masyarakat awam bisa mengedukasi lingkungan sekitar tentang kusta tanpa kesan memaksa? Terus juga ada Indri Fari Isaryanti. Halo Dokter Flora, berapa lama terapi yang dilakukan bagi penderita kusta yang kena mental? Wah, ini ada banyak ya sebenarnya pertanyaannya, saya bacakan 3 dulu tadi ya. Dari Pak Wisnu mungkin mau menanggapi.
Baik, Pak. Yang tadi Ibu siapa? Yang bagaimana cara untuk mensosialisasikan mungkin gitu ya? Ya, itu pertanyaan dari Putri ya. Gimana caranya agar kita sebagai masyarakat awam bisa mengedukasi lingkungan sekitar tentang kusta tanpa kesan memaksa? Mungkin sebenarnya kan ini mah bukan kompetensi saya gitu ya untuk bagaimana caranya. Tapi coba saya akan jawab sedikit. Mungkin begini. Masyarakat awam mungkin kan biasanya emang mengenal informasi-informasi seputar dunia kesehatan itu kan terkadang hanya dari mulut ke mulut, terus dari cerita ke cerita mungkin ya, dari satu orang ke orang yang lain tanpa ada check and recheck lah, kalau di bahasa wartawannya mah kita check and recheck gitu ya, kebenaran informasi itu. Nah, alangkah lebih baiknya saran saya bisa melihat dulu lah atau membaca informasi-informasi mungkin ya dari jurnal-jurnal ilmiah, mungkin dari di bidang kedokteran, atau mungkin kalau di media massa mungkin kan di media online gitu ya, cari media mainstream yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers, karena takutnya kalau misalkan tidak jelas gitu ya, mungkin yang belum terverifikasi ini kan bisa menyuguhkan informasi yang kurang pas gitu. Jadi nanti saat sosialisasi ke masyarakat juga ada misinformasi yang memang betul-betul fatal. Akhirnya nanti ya bisa dibanding-bandingkan gitu loh, kok dari sini begini, dari informasi yang begini, dari sana begini. Nah, itu yang harus dipikirkan ulang gitu. Terlebih kan kalau bisa gitu kan bawa data, karena kan mungkin gini, mungkin di Indonesia ada hanya segelintir gitu ya yang media mainstream yang memang menerapkan praktik jurnalistik presisi gitu, yang berbasis data gitu. Karena yang seperti itu yang sebenarnya harusnya jadi referensi bacaan masyarakat yang memang butuh butuh bahan untuk nantinya untuk ditularkan lagi ke masyarakat atau disosialisasikan lagi ke masyarakat, seperti itu, Mbak. Iya, jadi masyarakat pun harus jeli ya ketika kita membaca informasi di website, portal-portal berita. Ini kita harus tahu, bisa memilah mana portal berita yang sudah terverifikasi Dewan Pers ya, karena itu bisa kita lihat lebih akurat mungkin ya berita-berita. Terkadang kan liar sekarang kan, gitu kan, pembuatan artikel kan, karena memang bisa dibilang sekarang tuh jurnalisme kekinian gitu ya, bisa nyadur dari sana sini, tapi kan untuk sumber datanya tidak jelas gitu. Nah, alangkah lebih baiknya pilah-pilah dulu lah informasinya begitu, sebelum akhirnya nanti untuk bahan edukasi ke masyarakat biar tidak misinformasi atau mispemahaman kepada masyarakatnya juga begitu. Oke, baik. Dan selanjutnya Dokter Flora mau menanggapi pertanyaan tadi dari YouTube? Ya, jadi memang dua arah ya, Mbak ya. Maksudnya profesi ini misalnya saya posisinya sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, sebagai tenaga kesehatan, oleh sebab itu kebetulan saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan saya seringkali dan teman-teman tim dokter kulit dan kelamin itu mengingatkan kepada anak didik saya bahwa kusta itu adalah kompetensi dari dokter umum 4A. Artinya dokter umum itu berhak untuk menerapi kusta secara holistik, mulai dari pencegahan sampai penata laksanaannya secara tuntas. Oleh sebab itu, kepada para alumnus itu kita bilang, loh kan Anda dokter umum. Kusta itu bukan ranahnya SPKK saja sebetulnya. Ayo kita kolaborasi, gitu loh Mbak. Jadi kita kolaborasi, hostnya dokter umum, kemudian narasumbernya SPKK. Kebetulan paling enak itu kan ngasih contoh ya Mbak. Jadi saya sudah beberapa kali sih sama dokter umum itu saya IG streaming 3 kali terkait kusta. Kemudian mau 4 ini rencananya di RSPK Muhammadiyah Solo, tapi baru direncanakan. Kemudian dengan sesama teman SPKK, alhamdulillah sudah pernah 2 kali
waktu webinar dan waktu IG streaming. Artinya apa? Ya udah, ayo supaya nggak salang surup, supaya nggak ada misinformasi dan disinformasi. Yuk kita speak up. Kita speak up nggak mungkin speak up sendirian. Jadi speak up bareng dokter umum, speak up bareng teman SPKK, dan ini alhamdulillah jadi lengkap ini. Speak up bareng Mbak Ines, speak up bareng Mas Wisnu. Jadi speak up-nya itu sudah lengkap. Ayo kita speak up, tapi bareng-bareng. Kita nggak bisa single fighter kalau untuk kayak gini. Jadi kita harus ngetim dan harus kolaborasi pentahelix seperti itu. Kemudian ngomongin apa gitu loh. Ya ngomongin yang pertama adalah bahwa stigmatisasi dan diskriminasi itu bisa menyebabkan kondisi kusta itu memburuk gitu loh. Jadi itu seperti mata rantai yang tak akan pernah putus. Jadi gimana kita bisa memutus mata rantai penularan kusta kalau kita menerapkan ya itu tadi, kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Ya itu karena stigmatisasi dan diskriminasinya itu loh. Gitu loh, stigmatisasi dan diskriminasinya kan nggak karu-karuan gitu loh. Padahal orang sudah terstigma dan terdiskriminasi itu berobat aja males gitu loh. Mungkin hidup aja juga males gitu loh. Kan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah itu tadi, kalau bagi masyarakat awam ada baiknya kalau kita itu tabayun ya, istilahnya ya, tabayun. Jadi kalau misalnya dengar berita apa dari mana kemana itu kita cross check. Kita cross-check, konfirmasi kepada mungkin keluarga, teman dekat yang kebetulan tenaga kesehatan. Kan kusta itu ya nggak cuma punyanya SPKK sebetulnya ya, SPKK, dokter umum, terus ahli kesehatan masyarakat, perawat, dan lain sebagainya. Jadi memang setidaknya cek sama tenaga kesehatan gitu. Kayak di puskesmas itu kan ada wasor. Wasor itu adalah para medis yang menangani tentang kusta. Itu juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi sih memang ya kalau ya itu tadi saya bilang, karena itu kompetensinya dokter umum, boleh dokter umum, kalau memang punya teman SPKK ya enggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada informasi memang jangan langsung dipercaya, tetapi kita cek and recheck dan tabayun. Jadi yang terima tabayun, terus kita juga harus berani untuk speak up. Kita juga harus memberitahu bahwa melakukan eradikasi itu tadi kan jenengan bilang kan pakai data. Iya, jadi coba lihat di Eropa. Eropa itu sudah lama sekali kusta itu tereliminasi. Kenapa? Tadi saya sudah ngomong di chat ya. Karena di Eropa itu pengobatannya itu holistik. Penata laksananya itu holistik, gak cuma pasien dikasih obat suruh minum, udah gitu, mau diminum, mau enggak ngerti. Ya enggak. Jadi faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, status kesehatan individu, jadi itu diperhatikan gitu loh kalau di Eropa. Jadi pemerintah dan segenap aparatnya dan juga tokoh-tokoh masyarakat concern bagaimana meningkatkan taraf hidup, bagaimana ahli gizi mengedukasi tentang nutrisi, bagaimana ahli lingkungan ya, ahli lingkungan itu menjelaskan bahwa oh ini loh faktor lingkungan yang mempengaruhi harus seperti ini. Kemudian personal hygiene yang baik itu seperti apa. Yang kedua vaksinasi. Imunisasi BCG itu sebetulnya kan sudah cukup lama kita ketahui bisa mencegah terjadinya kusta. Jangan-jangan khawatirnya karena dia pasien kusta, takut anaknya kenapa, terus karena terstigmatisasi dan terdiskriminasi, jadi nggak pernah muncul imunisasi. Padahal efek proteksinya tuh dan kepatuhan terapi seperti itu. Kemudian kalau ditanya kalau yang kena mental berapa lama ya? Jangan lama-lama kena mentalnya, harus ada support system dari keluarga. Insya Allah kalau yang tipe paucibasiler 6 bulan sampai 9 bulan, yang tipe multibasiler 24 bulan, selama-lamanya molor sampai 36 bulan. Jadi kena mental sebentar enggak apa-apa, tapi harus segera bangkit lagi. Betul, itu dia. Support system yang kuat. Baik, dan kita sekarang sudah sampai di akhir acara nih Dr. Flora dan Pak Wisnu. Kita juga akan umumkan 5 pertanyaan terbaik dari pendengar Ruang Publik KBR. Kita umumkan yang berhasil mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000 adalah Jimmy yang bergabung lewat telepon, kemudian Rahmat yang juga bergabung lewat telepon. Kemudian dari YouTube kita pilih ada Putri Zea Wizanda, Afrilentin, dan Shanti Febrianti. Selamat bagi Anda yang sudah saya sebutkan namanya, dan silahkan bagi yang tadi namanya sudah disebutkan untuk menghubungi nomor 0821 2358 8565 untuk mengkonfirmasi ya pemenang yang tadi sudah saya sebutkan. Silakan menghubungi nomor WhatsApp untuk mengkonfirmasi diri Anda di 0821 2358 8565. Baiklah, sampai di sini siaran Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh NLR Indonesia, dan pastinya masalah kusta adalah tanggung jawab kita bersama dan kita perlu berkolaborasi untuk mengatasi
mengatasinya. Terima kasih banyak kepada Dr. Flora dan Pak Wisnu yang sudah hadir di siaran hari ini. Akhirnya saya Ines Nirmala juga harus pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.